Halo semuanya, selamat datang kembali di channel My World Math bersama saya Aditya Febrianto. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas persiapan TKA Matematika tingkat SMA atau SMK ya teman-teman. Di sini kita akan fokus untuk mempelajari trigonometri di level 1 ya. Jadi di sini kita akan membahas dasar matematika dari trigonometri ya. Jadi trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga ya teman-teman. Di sini kita akan membahas 5 contoh soal saja ya teman-teman. Langsung kita membahasnya ya. Untuk soal 1, diketahui segitiga siku-siku ABC sebagai berikut. Di sini ada segitiga ABC dengan sisi miring 5 cm, tingginya 3 cm, dan alasnya 4 cm ya teman-teman. Yang ditanya adalah berapa nilai dari sin A ya teman-teman. Di sini caranya adalah sin A sama dengan, cara menentukan dari sin A ini adalah rumusnya sisi depan dibagi dengan sisi miring ya teman-teman. Maksudnya sisi depannya di sini adalah sisi depan dari sudut A ya teman-teman. Sudut A-nya di sini, jadi depannya adalah 3 cm ya. Jadi 3 cm sisi depannya, dan sisi miringnya adalah 5 cm ya teman-teman. Jadi 3 cm dibagi dengan 5 cm. Dari sini kita dapatkan adalah 3/5 ya. Jadi jawabannya adalah C, 3/5 teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2 ya. Oke, untuk soal nomor 2, diketahui cos B sama dengan setengah akar 3. Berapa nilai dari sin B ya, teman-teman? Oke, di sini kita menggunakan rumus dari sifat trigonometri ya. Jadi rumusnya ada sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B sama dengan 1 ya, teman-teman. Di sini sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B ya. Cos kuadrat B-nya di sini adalah setengah akar 3 ya teman-teman, sama dengan 1. Jadi sin kuadrat B ditambah setengah akar 3 kuadrat adalah 3/4 ya teman-teman, sama dengan 1. Jadi sin kuadrat B sama dengan 1 dikurangin 3/4. 1 dikurangin 3/4 adalah 1/4 ya. Jadi sin B sama dengan akar dari 1/4 ya. Di sini kita dapatkan akar dari 1/4 adalah setengah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3 ya. Untuk soal 3, tentukan nilai dari sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat. Oke, di sini ada nilai yang harus kita hafalkan ya dalam trigonometri. Misalnya sin 30 derajat, ini nilainya adalah setengah ya. Kemudian sin 45 derajat, ini nilainya setengah akar 2. Lalu sin 60 derajat, ini nilainya setengah akar 3. Kemudian ada cos 30 derajat, ini nilainya setengah akar 3. Cos 45 derajat, setengah akar 2. Lalu ada cos 60 derajat, nilainya setengah ya teman-teman. Oke, di sini kita harus hafalkan ya nilai seperti ini. Kalau kita sudah hafal, jadi kita mudah untuk mengerjakan soal nomor 3 ini ya. Jadi sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat, nilainya adalah sin 60 derajat di sini adalah setengah akar 3 ditambah cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ya. Jadi di sini setengah akar 3 ditambah setengah akar 3, kita dapatkan akar 3 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4 ya teman-teman.
Untuk soal 4, sebuah tangga panjangnya 10 meter disandarkan pada dinding dan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Tentukan tinggi dinding yang dicapai ujung tangga. Jadi supaya ilustrasinya lebih jelas, kita gambarkan sebuah segitiga ya teman-teman. Oke, di sini ada tangga panjangnya 10 meter disandarkan pada dinding. Berarti tangganya adalah sisi miringnya ya teman-teman. Jadi di sini 10 meter. Lalu tinggi dindingnya dicari ya, di sini X. Jadi tinggi dinding di sini adalah tinggi dari segitiga ini ya. Kita definisikan dengan X dahulu karena itulah nilai yang kita cari. Lalu 60 derajat ini adalah sudut tangga terhadap tanah ya teman-teman. Jadi di sini 60 derajatnya. Oke, di sini kita cari nilai X-nya ya teman-teman. Jadi pakai rumus sinus. Jadi sinus sin 60 derajat sama dengan sisi depannya adalah X ya. Jadi X dibagi sisi miringnya 10. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan X dibagi 10. Kita dapat X-nya sama dengan setengah akar 3 dikali 10 ya. Jadi X sama dengan 5 akar 3. Satuannya adalah meter ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3 meter. Maka dari itu jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk soal terakhir ya, soal nomor 5. Untuk soal 5, tentukan nilai dari tangan 60 derajat ditambah tangan 30 derajat. Oke, di sini kita harus tahu dulu kalau tangan X itu sama dengan sinus X dibagi cos X ya teman-teman. Jadi tangan 60 derajat itu sama dengan sinus 60 derajat dibagi cos 60 derajat ya. Kemudian tangan dari 30 derajat itu sama dengan sinus 30 derajat dibagi cos 30 derajat ya teman-teman. Nah di sini jadi tangan 60 derajat itu adalah sinus 60 derajat dibagi dengan cos 60 derajat ya. Jadi sinus 60 derajat ini dari nilai yang kita sudah hafal di nomor soal sebelumnya, sinus 60 derajat ini adalah setengah akar 3 kemudian dibagi dengan cos 60 derajat adalah setengah ya. Jadi setengah akar 3 dibagi dengan setengah, kita dapatkan akar 3 ya. Karena setengah dibagi dengan setengah ya, dicoret-coret, kita dapat akar 3 untuk tangan 60 derajat. Lalu tangan 30 derajat ini, yang bawah, ini sama dengan sinus 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat. Untuk sinus 30 derajat adalah setengah, dibagi dengan cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ya teman-teman. Di sini kita dapatkan setengah-setengah yang dicoret, didapatkan 1 per akar 3 ya. Oke, nilai dari 1 per akar 3 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 ya. Karena akar 3 per akar 3 ini sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa kalikan dengan seperti ini. Ini sama dengan akar 3 per 3 ya. Didapatkan 1 per 3 akar 3 ya teman-teman. Jadi nilai dari tangan 60 derajat ditambah tangan 30 derajat, kita dapatkan nilainya adalah akar 3 ditambah 1 per 3 akar 3. Di sini kita dapatkan akar 3 ditambah 1 per 3 akar 3, yaitu 4 per 3 akar 3 ya teman-teman. Maka dari itu jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke teman-teman semua, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi kita di sini belajar trigonometri yang
dasar dahulu ya, supaya kalian bisa memahami basic matematikanya dulu tentang trigonometri ya teman-teman. Oke, untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang kalkulus ya. Jadi kalkulus itu ada tentang limit, turunan, dan integral untuk kalkulus level 1 dahulu ya teman-teman. Jadi kita akan membahas dasar matematika dahulu tentang kalkulus ya teman-teman. Setelah video kalkulus level 1 beres, saya akan balik lagi ke bilangan real, naik ke level 2 ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang sedang berjuang di TKA tahun ini atau tahun depan, semoga berhasil ya teman-teman. Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, boleh ya di subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang di waktu yang mendatang. Sekali lagi terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.